Tahukah kamu bahwa kanker dan demensia bisa muncul karena satu kebiasaan sederhana ini? Kalau kamu makan ubi manis bareng makanan tertentu. Salah satu dari tiga makanan terbaik untuk meningkatkan daya tahan tubuh menurut Organisasi Kesehatan Dunia adalah ubi manis. Tapi meskipun manfaatnya luar biasa, ubi manis juga punya pasangan makanan yang cocok banget dan ada juga yang justru bikin efeknya hilang. Jadi penting banget buat tahu cara makan ubi manis yang benar biar tubuh kita dapat manfaat maksimal. Soalnya kalau salah kombinasi, bukannya sehat, malah bisa ganggu sistem tubuh. Duh, sayang banget kan? Nah, karena itu, Dr. Koco sudah siapin informasi penting ini. Yuk kita bahas bagaimana ubi manis bisa bantu cegah kanker dan demensia, tiga kombinasi makanan yang sebaiknya dihindari, dan tiga kombinasi terbaik yang bisa bantu jaga kesehatanmu. Halo, saya Dr. Koco, dokter kesehatanmu yang suka bercanda tapi tetap menjaga profesionalitas. Masih ada yang belum subscribe? Yuk tekan tombol subscribe dan langsung beri like juga. Jangan lupa bagikan video ini ke orang-orang terdekatmu. Dan saya sangat berharap dukunganmu untuk memperkenalkan Dr. Koco ke lebih banyak orang. Kami akan terus memberikan informasi kesehatan terbaik hanya untuk kamu. Saat cuaca mulai dingin, ada satu camilan yang pasti langsung terbayang, yaitu ubi manis. Mau dikukus hangat-hangat atau dipanggang sampai kulitnya renyah dan mudah dikupas, langsung bikin senyum muncul begitu saja. Karena ubi manis bukan hanya mengenyangkan tetapi juga kaya nutrisi. Bintang utama kita hari ini tentu saja ubi manis. Ubi manis sudah lama disukai banyak orang dari berbagai usia dan latar belakang. Di masa-masa sulit, ubi manis menjadi tanaman yang bisa diandalkan untuk mengurangi rasa lapar. Dan seiring berjalannya waktu, makanan ini makin populer sebagai camilan atau makanan khas. Sekarang, ubi manis makin terkenal karena membuat kenyang lebih lama, bahkan dianggap sebagai makanan diet yang cukup populer. Bahkan, rahasia panjang umur masyarakat Kagoshima, wilayah penghasil ubi manis terbesar di Jepang, ternyata adalah konsumsi ubi manis. Tapi, tahukah kamu bahwa meskipun ubi manis sangat baik untuk kesehatan, ada beberapa makanan yang kalau dimakan bersamaan justru bisa berdampak buruk bagi tubuh? Jadi, yuk kita cari tahu tiga kombinasi makanan terburuk dan tiga kombinasi terbaik untuk membantu mencegah kanker dan demensia saat dikonsumsi bersama ubi manis. Pertama, hidangan ubi manis terburuk adalah ubi manis mentah. Kaget kan? Ubi manis memang tidak mengandung lemak jenuh maupun kolesterol dan justru kaya serat serta antioksidan. Kamu mungkin sudah tahu bahwa getah putih yang keluar saat ubi manis mentah dipotong bisa membantu membersihkan usus. Itu memang benar, serat yang melimpah pada ubi manis sangat baik untuk kesehatan pencernaan, tetapi mengonsumsinya dalam keadaan mentah, terutama bagi orang yang punya lambung sensitif, bukanlah pilihan yang tepat. Ubi manis mentah mengandung jenis gula bernama raffinose, dan ketika gula ini diuraikan di dalam usus, akan terbentuk gas karbon dioksida yang bisa menyebabkan perut kembung dan kentut berbau tidak sedap. Penumpukan gas ini dapat memicu gangguan pencernaan berkepanjangan dan pada akhirnya memperburuk kondisi usus. Polip usus dapat berkembang menjadi berbagai masalah saluran cerna, termasuk kanker usus besar, sehingga penting untuk lebih berhati-hati. Selain itu, ubi manis mentah memiliki zat yang dapat menghambat enzim tripsin, yaitu enzim yang berfungsi memecah protein. Semakin banyak makanan tinggi protein yang dikonsumsi bersama ubi manis mentah, semakin besar penghambatan enzim tersebut sehingga proses pencernaan menjadi terhambat. Yang mengejutkan adalah, semua enzim penghambat ini akan rusak ketika terkena panas, jadi pastikan ubi manis selalu dimasak sampai matang. Menariknya lagi, usus sering disebut sebagai otak kedua karena memiliki hubungan yang sangat erat dengan kesehatan otak. Tahukah kamu bahwa usus dan otak dihubungkan oleh sekitar 2000 serabut saraf? Bahkan ada jalur komunikasi khusus antara keduanya sehingga kesehatan usus sangat berpengaruh pada suasana hati, tidur, hingga kemampuan berpikir. Karena itu, sangat penting untuk mengonsumsi makanan yang mudah dicerna dan merawat kesehatan usus secara rutin. Karena kebiasaan inilah yang paling efektif untuk membantu mencegah demensia dan menjaga fungsi otak tetap optimal. Makanan yang paling cocok dipadukan dengan ubi manis adalah apel. Ubi manis kaya serat serta mengandung vitamin A dan C. Beta-karoten di dalamnya sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata di usia lanjut, membantu mencegah rabun senja, dan mendukung pemulihan penglihatan. Selain itu, kandungan antioksidannya yang melimpah mampu menekan radikal bebas, yang menjadi salah satu penyebab penuaan, sehingga membantu mencegah penuaan kulit dan mengurangi produksi zat yang memicu rasa lelah, sehingga tubuh lebih cepat pulih dari kelelahan. Ubi manis juga mengandung banyak kalsium yang berfungsi memperkuat tulang dan menjaga kepadatan tulang. Karena itu, konsumsi ubi manis sangat penting untuk membantu mencegah osteoporosis dan menjaga tulang tetap kuat. Namun, ada satu masalah besar.
Mengonsumsi ubi manis secara berlebihan, termasuk yang mentah, bisa menyebabkan senyawa bernama amigdalin memicu gangguan pencernaan seperti perut kembung dan penumpukan gas di usus. Nah, di bagian ini, kamu harus fokus. Disinilah apel berperan. Pektin dalam apel membentuk lapisan pelindung pada dinding usus, sehingga membantu mencegah masuknya zat berbahaya. Selain itu, asam organik alami pada apel membantu mencerna ubi manis yang bertepung dengan lebih efisien. Bahkan, saat ubi manis dimasak, apel bisa melengkapi kekurangan vitaminnya sehingga keduanya menjadi kombinasi yang sempurna. Untuk resep yang direkomendasikan, kari ubi manis dan apel bisa menjadi pilihan yang sangat menarik. Perpaduan manis alami dari apel dan ubi manis, ditambah kunyit dalam kari, membuat hidangannya lebih sehat dan tentu saja lebih lezat. Saat cuaca tiba-tiba menjadi lebih dingin dan daya tahan tubuh mulai melemah, penting sekali untuk memasukkan kari ubi manis apel ke dalam menu harianmu. Kedua, hidangan ubi manis terburuk berikutnya adalah ubi manis goreng dan ubi manis kering. Saat pergantian musim mulai berlalu dan udara menjadi lebih dingin, camilan yang paling menggoda memang ubi goreng. Rasanya yang manis dan aromanya yang harum memang bikin nagih. Dan belakangan ini banyak orang juga menikmati ubi manis kering yang kenyal sebagai camilan. Namun khususnya demi kesehatan, jenis olahan ini tidak disarankan untuk penderita diabetes. Pertama, ubi manis adalah makanan tinggi karbohidrat dengan rasa yang cukup manis. Karena itu, banyak yang mengira kadar gulanya tinggi. Padahal indeks glikemiknya GI tidak setinggi yang dibayangkan. Faktanya, GI ubi manis lebih rendah dibandingkan kentang, dan kenaikan kadar gula darahnya berlangsung lebih lambat sehingga bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes. Namun, perlu diingat bahwa kalori ubi manis cukup tinggi. Mengonsumsi satu buah ubi manis setara dengan sekitar 2/3 mangkuk nasi. Di sini kita berhenti sebentar. Tahukah kamu bahwa indeks glikemik dan jumlah kalori ubi manis ternyata bisa berbeda-beda tergantung cara memasaknya? Ketika ubi manis dipanggang, kandungan airnya berkurang dan kadar gulanya meningkat, sehingga kalori dan efek peningkatan gula darahnya jadi jauh lebih tinggi. Secara umum, ubi manis mentah mengandung sekitar 128 kalori per 100 gram, ubi rebus sekitar 140 kalori, ubi panggang sekitar 150 kalori, dan ubi kering bisa mencapai sekitar 350 kalori. Selain itu, ubi manis goreng memiliki indeks glikemik lebih dari 2 kali lipat dibandingkan ubi rebus, jadi kamu harus berhati-hati saat mengonsumsinya. Kalori dari ubi manis bisa berubah drastis hanya karena cara pengolahannya berbeda. Karena itu, saat cuaca makin dingin dan aktivitas fisik menurun, sebaiknya hindari ubi goreng dan ubi kering demi menjaga kesehatan tubuh. Sekarang, mari kita rangkum cara terbaik untuk menikmati ubi manis. Cara paling baik adalah mencuci ubi sampai bersih, merebusnya bersama kulit dan menjadikannya sebagai pengganti makanan. Kulit ubi mengandung antioksidan, vitamin, dan berbagai jenis serat, jadi pastikan untuk ikut mengonsumsinya. Selain itu, batang daun ubi manis juga kaya kalsium, kalium, dan vitamin A, sehingga bisa dijadikan lauk pendamping yang menyehatkan. Kedua, makanan yang paling cocok dipadukan dengan ubi manis adalah tomat. Seiring bertambahnya usia, risiko penyakit pembuluh darah makin meningkat, dan ubi manis merupakan makanan yang sangat baik untuk menjaga kesehatan pembuluh darah. Ubi manis kaya akan asam pantotenat, yaitu salah satu jenis vitamin B yang membantu mengatur hormon, meredakan stres, dan mencegah tekanan darah tinggi. Sekarang saya mau tanya, menurut kamu apa penyebab terbesar hipertensi? Jawabannya adalah kelebihan natrium di dalam tubuh. Karena itu penting sekali untuk mengurangi konsumsi garam dan memperbanyak makanan dengan kandungan kalium yang membantu membuang natrium dari tubuh. Nah, kebetulan dua bintang utama kita hari ini yaitu ubi manis dan tomat, sama-sama kaya kalium. Mengonsumsi keduanya secara bersamaan dapat membantu membersihkan natrium yang menumpuk di tubuh dan memberikan efek detoks yang luar biasa kuat. Tapi itu belum selesai. Serat melimpah dalam ubi manis mampu menurunkan jumlah sel kanker usus hingga sekitar 70%. Bahkan, ubi manis diakui oleh berbagai lembaga pencegahan kanker sebagai salah satu makanan terbaik untuk mencegah kanker usus dan kanker paru. Ketika dipadukan dengan tomat, yang juga terkenal sebagai makanan anti kanker, keduanya memberikan manfaat yang jauh lebih optimal. Jadi mulai sekarang, pastikan tomat dan ubi manis selalu ada dalam menu harianmu. Ada satu tips penting untuk kamu. Kulit tomat mengandung antioksidan dan bersifat larut lemak, sehingga menumisnya sebentar dengan sedikit minyak atau menambahkan sedikit minyak zaitun sebelum dikonsumsi akan membuat nutrisinya lebih mudah diserap. Jadi jangan lupa cara ini ya. Makanan terakhir yang paling tidak cocok dipadukan dengan ubi manis adalah kacang tanah. Seperti yang banyak diketahui,
Serat larut dalam ubi manis dapat memperlambat proses pencernaan dan membantu meningkatkan hormon leptin yang berperan dalam membakar lemak tubuh, sehingga sangat baik untuk membantu program diet. Selain itu, ubi manis memberikan rasa kenyang lebih lama dan bermanfaat bagi kesehatan saluran pernapasan serta paru-paru. Namun, mengonsumsi ubi manis bersama kacang tanah dapat meningkatkan risiko obesitas secara signifikan, jadi kamu perlu berhati-hati. Ubi manis merupakan makanan yang kaya karbohidrat, terutama karbohidrat berbasis pati. Kacang tanah juga mengandung banyak pati, sehingga jika dikonsumsi bersamaan, asupan karbohidrat menjadi berlebihan dan dapat menimbulkan masalah. Karbohidrat memang sumber energi yang baik bagi tubuh, tetapi masalahnya, karbohidrat sangat mudah disimpan menjadi lemak. Karena itu, karbohidrat berlebih cepat diubah menjadi lemak tubuh yang akhirnya memicu penumpukan lemak perut, lemak visceral, dan bahkan mempercepat proses penuaan. Jadi mulai sekarang, ingatlah untuk tidak mengonsumsi ubi manis dan kacang tanah secara bersamaan, tetapi konsumsi keduanya secara terpisah. Pernahkah kamu merasa tenggorokan seperti tersumbat setelah makan ubi manis yang teksturnya agak keras? Pada saat seperti ini, memakannya bersama yogurt bisa membantu melegakan tenggorokan sekaligus memberikan rasa yang enak dan nutrisi yang baik. Serat yang melimpah dalam ubi manis memang bermanfaat bagi usus, tetapi proses mencernanya bisa cukup lama dan kadang menimbulkan rasa tidak nyaman. Mengonsumsi yogurt atau saus yogurt bersama ubi manis dapat membantu pencernaan karena mengandung probiotik hasil fermentasi dan asam organik yang mendukung kerja usus. Sebaliknya, saus yogurt sering mengandung natrium yang cukup tinggi, tetapi kalium dalam ubi manis membantu membuang natrium tersebut, sehingga keduanya menjadi pasangan yang sangat cocok. Ada satu tips cepat untukmu, ketika tenggorokan terasa tersumbat setelah makan ubi manis, makan lobak segar bisa sangat membantu. Ini karena lobak mengandung enzim diastase yang dapat mendukung proses pencernaan. Jadi mulai sekarang, ingatlah untuk memadukan ubi manis dengan yogurt dan lobak agar lebih nyaman dikonsumsi. Tunggu dulu, ada juga yang suka makan ubi manis sebagai camilan malam. Namun, ketika metabolisme tubuh melambat di malam hari, gula dari ubi manis bisa menumpuk dan membuat proses pencernaan menjadi lebih berat. Hal ini dapat menyebabkan fermentasi di usus dan meningkatkan keasaman darah saat tidur. Karena itu, terutama bagi penderita diabetes atau mereka yang memiliki fungsi ginjal lemah, sebaiknya hindari konsumsi ubi manis pada malam hari. Sejauh ini, kita sudah membahas 3 pasangan makanan terburuk dan 3 pasangan terbaik saat mengonsumsi ubi manis. Mari kita rangkum bersama ya. Pertama, lebih baik mengonsumsi ubi manis dengan cara direbus atau dikukus daripada memakannya mentah atau digoreng, dan akan lebih bermanfaat jika dipadukan dengan apel dan tomat. Alih-alih kacang tanah sebagai pendamping, kamu bisa mencoba memadukan ubi manis dengan makanan fermentasi seperti tempe atau saus kedelai fermentasi seperti tauco agar rasanya tetap enak dan nutrisinya makin lengkap. Bagaimana menurutmu? Saya harap kamu dapat memasak dan menikmati ubi manis bersama makanan yang cocok sehingga kesehatanmu tetap terjaga. Terima kasih banyak sudah menemani kami sampai akhir video ini. Jika video hari ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan beri like. Bagikan juga kepada keluarga dan teman-teman tersayangmu. Saya selalu mendoakan kesehatan dan kebahagiaanmu. Saya Dr. Koco. Terima kasih.